يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita taufik hidayah-inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang sangat mulia, majlis ilmu. Kemudian kita pun diberikan taufik hidayah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang tentunya memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan was-subhi, dengan waktu subuh atau wal fajar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ma aqsamal azim illa bil adim. Allah itu tidak pernah bersumpah dengan sesuatu melainkan atau menandakan bahwa sesuatu itu besar. Ketika Allah bersumpah dengan banyak waktu, wadduha demi waktu duha, was-subhi demi waktu subuh, wal fajar demi waktu fajar, wal lail demi waktu malam, watin demi buah tin, wazaitun demi buah zaitun. Itu maknanya sesuatu itu maknanya besar dan mulia. Nah, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat mulia. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan pada waktu subuh itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama mengatakan maka sunnahnya seorang imam atau orang yang melaksanakan sholat subuh bacaannya itu agak sedikit dipanjangkan. Kenapa? Karena pada waktu itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antaranya juga orang yang melaksanakan sholat subuh ini pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah kabar gembira bagi orang yang melangkahkan kakinya pada waktu gelapnya malam. Ada yang mengatakan isya dan subuh. Kata Rasulullah, kabar gembiranya adalah dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kelak di akhirat kita mudah-mudahan mendapat cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini, pagi hari ini kita akan membahas kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ada apa dengan bulan Rajab. Dan ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah beliau sengaja membuat atau mengarang satu kitab yang berkaitan dengan bulan Rajab supaya kita sebagai seorang muslim mengenal apa itu Rajab. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, banyak saat ini orang yang meyakini
banyak saat ini hadis-hadis yang berseliweran ya tentang keutamaan bulan Rajab, dan tentunya di situ banyak sekali hadis-hadis yang mohon maaf bukan hanya sekedar lemah tapi dhaif jiddan, sudah betul-betul lemah, bahkan kebanyakan hadisnya maudhu, hadis yang palsu. Maka di sini diluruskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, walaupun ini penuh dengan dinamika ya tentang penetapan bulan 1 Rajab. Ada yang mengatakan tadi malam, ada juga yang mengatakan belum, karena tidak terlihat hilal harus istiqmal, artinya malam ini baru masuk bulan Rajab. Tapi terlepas dari masalah itu, artinya kita dalam waktu dekat atau kita sudah memasuki daripada bulan Rajab, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menandakan kalau sudah bulan Rajab, setelahnya Sya'ban, kemudian Ramadan. Artinya dalam waktu dekat kita akan menyambut daripada bulan Ramadan. Rajab, kata sebagian ulama salaf mengatakan Rajab itu adalah syahru, bulannya menanam. Kemudian Sya'ban itu bulan menyiram tanaman. Kemudian Ramadan itu bulannya memanen. Jadi pada bulan Ramadan itu pahala betul-betul diobrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begitu singkatnya waktu ini para jamaah ya. Tau-taunya sudah bulan Rajab, tau-taunya Sya'ban, bentar lagi bulan Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail, tadarus, kemudian ada buka bersama ya. Nampaknya baru kemarin Pak. Ya, baru kemarin tau-taunya hari ini sudah sopan 1 tahun tinggal di Fatih Nabi. Begitu singkat sekali waktu itu. Maka betul kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi sampai nanti kamu itu akan merasa waktu itu akan terasa singkat sekali, betul-betul singkat. As-sanatu kasyahri, kata Rasulullah. 1 tahun itu terasa seperti 1 bulan. Wasyahru kal usbu, 1 bulan itu akan terasa 1 minggu. Wal usbu kal yaum, 1 minggu itu akan terasa 1 hari. Wasa'ah wal yaum kasa'ah, 1 hari itu akan terasa 1 jam. Dan 1 jam itu akan terasa 1 menit, sangat singkat. Terkadang kita lagi enak-enaknya kerja, terdengar suara azan zuhur. Lagi tidur siang, terdengar suara azan asar, maghrib, isya. Contohnya malam Kamis kajian. Kadang-kadang sopan begitu, sudah malam Kamis lagi, kajian lagi. Sudah minggu ketiga, kajian lagi. Jadi begitu singkatnya waktu itu. Maka betul kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tazawwad minat taqwa, perbanyak kamu itu bekal. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Karena kamu tuh enggak tahu kalau sudah tiba waktu pagi hari, apakah engkau akan nyampe waktu malam hari. Kita enggak tahu kan? Kelihatannya sehat, tiba-tiba sakit, tiba-tiba pulang ke rahmatullah alaihi. Masya Allah, itulah waktu. Jadi mudah-mudahan jamaah ini rahmati Allah, kita semua diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, sehingga kita insya Allah memperbanyak ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bulan Rajab. Inna syahra Rajab huwa ahadul ashhuril arba'atil haram. Bulan Rajab itu adalah 1 dari 4 bulan haram, bulan mulia, atau dibilang dengan ashharul hurum. Ila janibi dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram, selain Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa qad dzikra dzalika fil Qur'anil Karim fi surat At-Taubah, dan itu sudah dijelaskan di dalam surat At-Taubah. Kita sering dengar ini ayatnya, inna iddatash syuhuri indallahi idna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, Allah itu memiliki, menurut Allah ialah 12 bulan. Jadi di sisi Allah itu bulan itu ada 12. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, ya, pada waktu itu diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan diantaranya ada 4 bulan haram. Jadi 12 bulan itu Pak, bulan pertama itu bulan Muharram, ya. Bulannya Islam itu bulan pertama itu Muharram, ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani,
Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu namanya bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan haram. Kemudian di sini ya, para ulama mengatakan az-zamanu qad istadara ka hay'ati yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 haram. Salasatun mutalawwaliyat. 3 bulan haramnya itu berturut-turut. Apa itu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan haram yang berturut-turut. War-rajaba madarul ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Yang terpisah itu hanya bulan Rajab. Paham ya, Pak? Jadi kalau bulan Rajab itu salah satu bulan haram terpisah dari bulan-bulan haram yang lainnya. Kalau bulan haram yang 3 itu berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Paham ya? Kemudian lidzalika, oleh karena itu, kan ahlul arabi fil asril qadim yu'addimuna Rajaba fawqa sa'iri syuhur. Sehingga di zaman dulu masyarakat Arab ya sangat memuliakan Rajab di atas bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan, Pak ya. Jadi orang-orang Arab itu betul-betul sangat memuliakan bulan Rajab. Kenapa dimuliakan? Nah, nanti kita akan bahas kenapa dimuliakan seperti itu. Waqad fassara al-ulama'u lafdh Rajab. Para ulama telah menafsirkan tentang lafadz Rajab. Jadi luar biasa ulama-ulama kita. Jadi sebelum membahas sesuatu diperinci dulu apa itu Rajab. Sama seperti fikih-fikih itu, Pak. Ketika akan membahas hukum taharah, bersuci. Apa itu taharah? Dari segi lafadz, istilahan dan lugawiyan itu apa? Karena kalau sudah kita tahu makna daripada taharah, bersuci, kita akan paham ya, apa tujuan daripada taharah. Nah, Rajab itu pun seperti itu, dibahas oleh ulama. Lafadz Rajab itu apa artinya? Ya. Maka di sini bil asyab ay al-arimu an-nadhiri. Ulama mengatakan Rajab itu sebagai al-asab. Apa itu? Al-arimi. Al-arimi itu seperti apa ya? Mengucur atau an-nadhir, menetes. Tes itu namanya Rajab al-asab. Wadzalika likathrati taqadiril khairi wal barakat fi hadzal syahr. Kenapa ya Rajab itu dikatakan al-asab, mengucur atau menetes? Karena likathrati tafatul khair, karena dasarnya banyaknya tetesan-tetesan kebaikan dan keberkahan-keberkahan pada bulan Rajab. Kemudian juga tusamma syahrul Rajab aidan bi Rajama. Dinamakan bulan Rajab itu juga karena Rajab itu ya memiliki makna rajama. Ya. Rajam yang bermakna melempar. Jadi rajam itu artinya melempar. Jadi kalau ada orang yang melakukan zina, yaitu zina muhsan dan lain sebagainya, maka hukumnya itu harus dirajam, harus dilempar dengan batu. Kalau sudah menikah, ya dia harus dilempar batu sampai dia itu meninggal dunia. Kalau yang belum menikah, dia melakukan zina, maka dia harus diasingkan. Begitu hukum Islam. Jadi Rajab itu bimakna rajama, melempar. Bimakna rajama al-qadfi bil hijarah. Lianna a'da wasyayatin yarjamuna wa yal'abuna fi hadzal syahr wa yal'anu fi hadzal syahr. Fa yamtani'una bisababi dzalika an hidayat awliya was salihin. Maksudnya apa? Melempar, maksudnya musuh-musuh dan setan pada bulan ini dikutuk dan dilempar ya. Ini menurut pandangan ulama tentang makna Rajab. Kemudian di sini juga Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hasan bin Muhammad Al-Hasan Al-Khalal ya, beliau mengatakan qila li Rasulillah summiya Rajaba. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Dikatakan kepada Rasulullah, lima summiya Rajaba. Wahai Rasulullah, kenapa dinamakan Rajab? Nah,
Qala li'annahu yatajarrabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Dinamakan Rajab kata Rasulullah li'annahu karena sungguh banyak yatajarrab itu. Sungguh banyak yatajarrab kebaikan-kebaikan ya di dalam bulan tersebut untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan bulan Rajab ini untuk mempersiapkan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka ulama mengatakan Rajab itu disebut dengan bulan menanam gitu. Sya'ban bulan menyiram, kemudian Ramadan bulan memanen. Qala al-Imam Al-Manawi Al-Qahiri. Kemudian Al-Imam Al-Manawi Al-Qahiri beliau mengatakan ya, yatajarrabu fal ma'na ayyuhayya fi khairun katsirun adimun lil muta'abbidina fi Sya'ban wa Ramadan ya. Beliau mengatakan ya yatajarrab di dalamnya suatu kebaikan yang banyak dan agung lil muta'abbidin untuk para ahli ibadah ya fi Sya'ban wa Ramadan di dalam menghadapi bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini istilah-istilah dalam ini Pak. Makna Rajab menurut sebagian para ulama. Jamaah ini rahmati Allah, timbul pertanyaan, kenapa begitu istimewanya bulan Rajab ini? Khasais keistimewaan. Ternyata para ulama salaf mengatakan karena di dalam bulan Rajab ini banyak hawadits. Hawadits itu apa? Peristiwa-peristiwa yang agung pada bulan Rajab. Di antaranya apa? Satu, Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Nah, terkait tanggal ini ulama khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 17 Rajab, ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi fi awwalin nubuwatir Rasul, pada awal kenabian Rasul. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu fi akhirin nubuwah, di akhir nubuahnya Rasulullah SAW. Tetapi kalau melihat daripada sejarah, jumhur ulama mengatakan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Hanya saja terkait masalah waktu dan tanggal itu diperselisihkan oleh para ulama. Wa hiya rihlatul adimatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Ya. Karena pada bulan itu, bulan Rajab itu terjadi Isra, yang mana itu merupakan peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Kalau Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu namanya Mi'raj. Tsumma arujuhu ila Sidratil Muntaha. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Wa qad waqa'a hadzal hadats al-jalil fi lailatis sabi' wal 20 min Rajab. Menurut ulama jumhur ini terjadi pada tanggal 27 Rajab fi sanatil 'ashirah min al-bi'tsatin nubuwah, ya, tahun ke-10 kenabian. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa bulan Rajab itu menjadi bulan yang agung dan bulan yang sangat istimewa? Tahwilul qiblati, terjadinya perubahan arah kiblat itu terjadi pada bulan Rajab, ya. Kanal muslimuna fi bidayatil amri yusalluna nahwal qiblati Baitul Muqaddas Al-Qudsi Palestina. Ya, kenapa? Karena ketika itu umat Islam awalnya memiliki kiblat di mana? Di Baitul Maqdis atau di Palestina. Tsumma nazal amru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi takhwil qiblah nahwal Ka'bah fil Masjidil Haram. Kemudian turunlah ayat perintah untuk merubah arah kiblat dari Palestina ke Masjidil Haram. Bitahwil kiblah wa qad hadatha tahwil fi syahr Rajab, dan ini terjadi perubahan arah kiblat ini terjadi pada bulan Rajab. Kemudian yang ketiga, nah di sini Ibnu Hajar mengatakannya setidaknya menjadi bulan istimewa bulan Rajab itu yang ketiga adalah faridatus shalawatil khams, wajibnya atau perintah salat 5 waktu itu terjadi pada bulan Rajab. Nazalal amru bi fardhi shalawatil khamsi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
hina kana bisidratil muntaha. Jadi intinya Rasulullah SAW mendapat perintah sholat 5 waktu itu terjadi pada bulan Rajab ketika Rasulullah Mi'raj. Wa hadzal hadath muqarinan li hadits Isra wal Mi'raj fi lailatis sabi' wal 20 min Rajab. Dan itu menurut jumhur ulama itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ar-rabi'an yang keempat. Ya, kenapa bulan Rajab ini menjadi bulan istimewa? Li'anna an-nadra fi ghazwatit Tabuk. Ya. Karena pada bulan itu kemenangan Islam mendapat kemenangan fit Tabuk di dalam perang Tabuk ya, Tabuk. Kanat ghazwatu Tabuk hasnan bainal muslimin wal amir at-Turiyah az-Rumaniyah. Jadi perang Tabuk itu adalah peperangan antara umat Islam melawan bangsa Romawi, dan itu terjadi pada tanggal 9 Hijriyah pada bulan Rajab. Ya. Jadi Tabuk itu Pak, terjadi peperangan Tabuk dan Islam menang ya, melawan orang-orang Romawi. Itu tentara yang sangat luar biasa ya, yang paling ditakuti pada waktu itu sampai Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum itu ya, menjelaskan bahwa terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan Islam menang ketika itu terjadi pada bulan Rajab. Yang kelima, yang terakhir, al-hijratul ula ila al-Habsyah. Pada bulan Rajab ini juga terjadi hijrah pertama ke Habsyah ya. Qad hadatsa al-hijratu ila al-Madinah, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil hijrati ila Habsyah. Wa kana dzalika fi syahr Rajab min sanatil khamisah lil bi'tsah. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah pertama ke Habsyah itu terjadi pada bulan Rajab. Inilah keutamaan atau peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi pada bulan Rajab. Jamaah yang saya hormati, kemudian apa kesunahan? Nah, ini amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab. Nah, ini yang menjadi titik perdebatan kaum muslimin sampai saat ini yang gak habis-habisnya terkait puasa, sedekah, istighfar. Nah, karena mau ngapunten banyak sekali hadis-hadis yang memang itu maudhu dan palsu. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mengamalkan amalan-amalan pada bulan Rajab yang itu ternyata banyak hadis dhaif jiddan. Kalau hanya sekedar dhaif itu enggak masalah ya, tapi kalau sudah jiddan itu harus dijauhi atau hadis maudhu. Ya, pertama amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah puasa. Ya, berpuasa. Nanti kita akan bahas banyak puasa. Bagaimana hukum puasa pada bulan Rajab? Apakah itu betul-betul sunnah atau memang hanya sekedar atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di sini mu'allif mengatakan Rajab wa ahadul ashhuril haram muharramah. Rajab adalah salah satu bulan suci haram. Waqad 'azzamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ibadat. Dan bulan ini dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak ibadah pada bulan Rajab. Hanya saja jami'ul ahadits allati tufaddilu a'malan makhsusatan fi syahr Rajab illam takun mawdu'ah fahiya dha'ifah. Hanya saja seluruh hadis kebanyakan kalau kebanyakan berarti enggak semua Pak ya, kebanyakan keutamaan amaliyah pada bulan Rajab itu illam takun mawdu'ah, kalau enggak hadisnya palsu, fahiya dhaifah, hadisnya itu lemah sekali. Ai al-ahadithul waridatu fi fadailil amal muayyanah ka salat aw siyamin makhsus fi Rajab lam yuthbat fiha hadithun sahihun mutawatirun. Karena maksudnya adalah hadis-hadis yang berkaitan tentang banyaknya fadilah-fadilah amal yang ditentukan seperti salat, puasa khusus, ada namanya salat Rajabiyah ya itu kan, dan lain sebagainya itu. Lam yuthbat itu sama sekali tidak ada sumbernya yang sahih mutawatir. Kebanyakan hadis itu merupakan hadis yang maudhu.
maghdub, dhaif jiddan. Hadis yang tercela, hadis yang palsu. Kemudian ma'adalik, walaupun demikian, ini bijaknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ma'adalik, walaupun demikian, fa shaumu Rajab mustahabbun inda thalathatin min madhahibil fiqh al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah. Meski demikian, puasa Rajab itu diperbolehkan, bahkan mustahab, disunahkan menurut 3 mazhab besar, yaitu Al-Hanafiyah, Imam Hanafi, wal Malikiyah, Imam Malik, Syafi'iyah, dan Syafi'iyah. Jadi Pak, kalau ada kalimat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, itu berarti memang mazhab yang penuh dengan pengikut. Ya. Jadi sebenarnya ulama mazhab itu banyak Pak, banyak sekali. Tapi kenapa dibatasi 4? Karena memang yang masyhur, yang dikenal itu 4 mazhab ini, ya. Karena setiap seperti Malikiyah itu banyak punya pengikut, dan pengikutnya itu menulis fatwa-fatwa beliau dan itu terjaga. Kemudian Syafi'iyah pun begitu, Malikiyah pun seperti itu. Sehingga mazhab beliau itu begitu terkenal sampai saat ini. Padahal kata Imam Syafi'i, banyak ulama-ulama yang afqah, yang lebih faqih, ya, yang sebenarnya itu pendapat-pendapat mereka tuh rajih, yang kuat. Hanya saja karena terkadang murid-muridnya itu tidak mencatat perkataan-perkataan beliau, sehingga beliau itu kurang begitu dikenal. Paham ya? Kalau hadis tidak dibarengi dengan fikih, bahaya Pak. Makanya kata, saya lupa namanya, innal haditsa mudil, hadis itu menyesatkan, ilal fuqaha, kecuali orang yang faqih. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu kan ahli hadis. Ketika beliau itu bertanya tentang hukum fikih, maka beliau itu bertanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun seperti itu, ketika menanya satu dalil, maka beliau bertanya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak mendapati seorang yang betul-betul faqih kecuali Syafi'i. Maka dalam hukum apapun saya banyak berhutang budi kepada Syafi'i, karena beliaulah yang betul-betul dapat memecahkan satu permasalahan hadis. Imam Syafi'i pun seperti itu. Saya pun banyak berhutang budi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, karena ketika saya mencari satu dalil, maka saya selalu bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi saling melengkapi. Bukan berarti orang yang bermazhab atau yang itu, dalil kamu apa mazhab? Oh enggak sunnah, berarti enggak Bang. Karena orang bermazhab itu kan mengambil hukum ya. Mazhab itu artinya mengambil hukum. Karena syaratnya itu orang mengambil hukum, dia harus istidlal, itu dia harus betul-betul paham, menguasai satu fan ilmu. Bisa dia mengambil hukum menurut dia. Tapi kalau betul-betul matang sesuai dengan koridor agama. Tapi kalau seperti kita orang awam yang mungkin belajarnya cuma 7 tahun gitu, ya, di pondok pesantren, itu belum memadai kalau kita mengikut pendapat-pendapat mereka. Mengikuti satu pendapat itu namanya mazhab. Ya? Ketika kita membaca Al-Qur'an nih, hafaz. Kita yang baca ini kan kita bacaan hafaz, itu namanya mazhab hafaz. Secara tidak langsung kita membaca Al-Qur'an itu mengikuti pendapatnya Imam Hafiz. Seperti ada riwayat Qalun dan lain sebagainya. Itu berarti seperti majreha wa duha wal laili idza saja ma wa'ada rabbuka wa ma qala. Nah, baca-bacaan seperti itu kan bacaan yang banyak dipakai oleh negara Ethiopia, dan itu memiliki sanad ya. Berarti mazhabnya itu mazhab tertentu seperti itu. Nah, di sini Shaum Rajab, puasa pada bulan Rajab itu mustahab, itu disunahkan inda thalath, menurut 3 mazhab. Yang pertama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yang bedanya hanya satu Pak. Ammal Hanabilatu, Imam Hanabilah, fayakrahuna liman yukhassasu Rajaba bi shaumi syahrin kamilan. Ya, hanya saja pendapat Hanabilah, ya, fayakrahun itu memakruhkan orang yang mengkhususkan puasa Rajab sebulan penuh. Ya. Jadi kalau ada orang puasa Rajab sebulan penuh, itu dimakruhkan oleh menurut Hanabilah. Illa
annahu idza lam yasumhu kamilan fala yu'tabaru shaumu makruhan. Hanya saja, namun kalau tidak sebulan penuh, kata Imam Hambali, tidak dianggap makruh, tidak dianggap makruh. Jadi kalau puasanya itu sehari atau 2 hari, Senin Kamis bertepatan dengan bulan Rajab, nah itu bukan bid'ah ya, bukan sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sunnah. Ya. Kemudian wa bihada, oleh karena itu yatabayyanu anna al-madzahib al-arba'ah masyhuran muttafiqatun ala anna shauma Rajab ghairu kamil laisa bi iskal bal mustahabbatun inda aktsaril ulama. Oleh karena itu seluruh mazhab 4 sepakat bahwa puasa Rajab yang tak penuh sebulan tidaklah iskal, bermasalah, bahkan dianjurkan oleh mayoritas ulama. Hanya saja Pak, yang menjadi titik permasalahannya itu ketika seorang itu berpuasa pada bulan Rajab. Bulan Rajab itu niatnya itu karena diimingi dengan hadis-hadis palsu itu, nah, itu yang tidak boleh. Karena banyak sekali hadis yang berseliweran itu. Barang siapa yang berpuasa pada 1 Rajab, maka dia akan mendapat pahala setahun penuh. Ini kan 1 hari itu seperti puasa setahun penuh, Pak. Ini kan puasa sunnah yang mengalahkan keutamaan puasa wajib. Ramadan aja nggak seperti itu keutamaan. Maka dalam rumus hadis itu, dari jalur hadis itu mengatakan, kalau sudah ada 1 hadis yang iming-iming pahalanya itu melalui batas, sudah keterlaluan, itu sudah dipastikan maudhu, pasti lemah itu hadis. Ada juga yang mengatakan barang siapa yang puasa Rajab tanggal 2 atau pada malam Jumat, maka seakan-akan dia sholat di depan Hajar Aswad. Kita tahu sholat depan Hajar Aswad itu sulitnya luar biasa. Kadang Allah itu kejadian Pak, sebuah umrah Allah Akbar sudah disikut. Untung yang ngikut itu perempuan dari Iran, cantik-cantik, masih ridho saya, alhamdulillah. Tapi kalau sudah bapak-bapak, itu kan, masya Allah. Nah ini orang yang berpuasa hari Jumat itu pada bulan Rajab itu seakan-akan sholat di depan Hajar Aswad semalam suntuk. Nah itu itu yang dipermasalahkan oleh ulama. Kalau hanya sekedar puasa, karena Rasulullah pernah melakukan puasa pada bulan Rajab, nanti kita akan bahas hadisnya. Walaupun setelah itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Kalau hanya sekedar puasa, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah puasanya itu dengan berkeyakinan dengan hadis-hadis tadi itu, nah ini yang menjadi masalah menurut jumhur ulama. Ya. Kemudian, ya, jadi yang tidak valid dari Rajab itu hanyalah iming-iming pahala besar, Pak, ya. Kalau puasa, istighfar dan lain-lainnya itu tetap sunnah sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Jadi kita harus bedakan antara iming-iming pahala dan status sunnahnya. Itu harus dibedakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata di zaman sahabat itu sama seperti kita. Bulan Rajab itu menjadi permasalahan, ya, puasa. Permasalahannya itu menjadi masalah. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini seorang sahabat, Utsman bin Hakim Al-Ansari, terhadap Sa'id ibnu Zubair. Terjadi dialog antara keduanya dan ini dicatat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Beliau mengatakan seperti ini. Dalam kitab Sahih Muslim ini terdapat, dalam kitab Sahih Muslim, Sa'iltu Sa'id ibnu Hubair bin Ansam Rajab faqala an saumi Rajab faqala sami'tu ibnu Abbas yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftitu hatta naqul la yasum. Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Ya. Qala, maka ya Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW senantiasa berpuasa. Yasum, Rasulullah itu senantiasa berpuasa hatta naqul la yuftir. Sampai kami berkata beliau akan berpuasa seluruh bulan, sebulan penuh. Jadi Ibnu Abbas ini beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah itu berpuasa pada bulan Rajab dan kami menganggap, kayaknya Rasulullah ini akan puasa sebulan penuh.
Tiba-tiba wa yuftiru hatta naqul la yasul. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berpuasa pada bulan tersebut, ya, sehingga nampaknya beliau itu tidak akan puasa sebulan penuh. Hadis riwayat Muslim. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan, khususnya Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan al-dhahiru anna murad Sa'id bin Hubair bihadzal istidlal alla nahyun anhu wa la nadabun fihi li'ainihi bal lahu hukmun baqi syuhur. Maksud Sa'id bin Jubair beristidlal dengan hadis ini, pada dasarnya Rasulullah SAW itu tidak melarang layanhan, tidak melarang puasa Rajab, wala nablun fihi, dan tidak pula menyunahkannya. Paham ya? Jadi maksud hadis ini, Rasulullah itu tidak melarang puasa Rajab dan tidak pula mensunahkan pada bulan Rajab. Tetapi wa fi sunani Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila shaumi min asyril haram wa rajabun ahaduhuma. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sunan Abu Dawud, hadis sahih, Rasulullah itu senantiasa memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram. Hadis ini juga mengatakan bahwa boleh-boleh saja orang itu melaksanakan puasa pada bulan haram. Bulan-bulan haram itu kan Rajab termasuk bulan haram kan Pak ya? Ya, maka di sini mengatakan Nabi itu selalu memperbanyak puasa pada bulan-bulan haram. Artinya para ulama mengatakan Rajab ini pun termasuk bagian daripada bulan haram, sehingga ketika orang itu melaksanakan puasa pada bulan tersebut itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah, diperbolehkan. Kemudian baik, di dalam Sunan Abu Dawud atau dalam kitab Mazahib, pendapat Imam Al-Hanafi, li'anna as-sawma Rajab kana masyru'an, karena puasa pada bulan Rajab itu masyru'an, itu disyariatkan, boleh, karena ada hadis tadi. Itu berdalil. Jadi Pak, para imam ini mengatakan bolehnya sunnah puasa pada bulan Rajab itu karena hadisnya tuh hadis umum Pak ya. Hadis umumnya tadi itu Rasulullah senantiasa banyak sekali berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Ulama mengatakan karena Rajab ini bagian daripada bulan haram, maka orang itu boleh-boleh saja dia berpuasa tanpa harus meyakini iming-iming pahala yang disebutkan tadi. Artinya dia berdalil dengan hadis-hadis yang lemah atau palsu. Kemudian mazhab Amaliki, Al-Imam Amalikiyah, wa nudiba shaumu baqiyatil Muharram wa shaumu Rajab wa Sya'ban wa nudiba shaumu yaum nisfi min Sya'ban liman arada al-iktisar. Ini Hasih As-Sawi dalam kitabnya Syarh As-Shaghir. Disunahkan puasa di bulan-bulan Muharram mulia, wa shaumu Rajab, puasa bulan Rajab, wa Sya'ban, wa nudiba, juga disunahkan juga puasa pada pertengahan pada bulan Sya'ban liman arada al-iktisar, bagi yang mau mau meringkasnya. Kemudian Al-Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, nila wa minal bid'ah shaum Rajab, dikatakan bahwa puasa Rajab itu, ada yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah. Walaysa kadzalik, maka sebenarnya itu tidak benar. Bal huwa sunnatun fadilah, itu merupakan kesunahan yang utama. Kama bayyanahu fil fawati wa basal kalam alaih, sebagaimana diterangkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatawi karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kemudian mazhab Imam Hambali, nah di sini beliau mengatakan, ini agak sedikit keras ya. Hambali ini banyak, Hanabilah pengikutnya itu banyak di Mekah, Madinah, Arab, itu banyak yang bermazhab Hambali. Qala fil furu', beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Furu', lam yudkar aktsarul ashabil istihbab shaumi Rajab wa Sya'ban. Beliau mengatakan kebanyakan ulama Hambali tidak menyebutkan istihbab, kesunahan puasa Rajab wa Sya'ban. Wastahsanahu Ibnu Abi Musa fil Irsyad,
Tapi ya, Ibnu Abi Musa mengatakan itu menilainya sebagai sesuatu yang bagus. Artinya kalau orang mau berpuasa ya bagus aja, enggak apa-apa. Nah, di sini Ibnu Jauzi fi kitab Asbabul Hidayah, yustahabu shaumul ashhuril haram wa sya'ban kulli wa huwa dhahirun ma dzakral majid fil ashhuril haram. Ibnu Jauzi mengatakan tidak apa-apa dianjurkan puasa di bulan-bulan yang mulia termasuk bulan Rajab. Jadi kalau menurut kalau mazhab Imam Hambali itu tidak didapati dalil kewajiban harus betul-betul puasa pada bulan Rajab. Tapi kalau sekiranya dia ingin berpuasa, nggak apa-apa, gitu kan. Tidak mengapa karena keumuman hadis tadi. Paham gitu ya? Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan tadi ya, kita sebutkan tadi di sini bahwa pada bulan Rajab itu memperbanyak puasa. Artinya boleh berpuasa, istighfar seperti amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian jumhur ulama salaf pun mengatakan hendaknya kita memperbanyak doa pada bulan Rajab ini dengan doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berkatilah kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Bagaimana status hadis ini? Ya. Rawu hadis Ahmad wal Bazzar wa Abu Nu'aim wa Ibnu Asakir an sahabi an Anas radhiyallahu anhu qad hakama an-Nawawi alaihi bidhafi. Ya, dari hadis Ahmad dan Bazzar dan Abu Nu'aim dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menilai hadis ini lemah. Walakin Ibnu Taimiyah yara anna hadzal haditsa huwal aktsaru tadawulan fi fadail syahr Rajab. Tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan hadis ini layak untuk untuk diucapkan. Kenapanya? Karena banyaknya jumhur ulama yang mengamalkan hadis ini dan tidak ada satupun ulama yang menentang. Walaupun ini dhaif, tapi maknanya bagus. Ya, Allahumma barik lana, ya Allah. Statusnya seperti apakah setiap doa itu harus dari Rasulullah SAW? Ya, lebih utama seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang menambah-nambah doa dengan kalimat-kalimat yang dia buat, itu nggak menjadi masalah. Statusnya pun sama seperti ini, Allahumma barik lana fi Rajab. Maknanya kan bagus, ya Allah berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu Pak ya. Jadi seperti doa-doa itu Pak, seperti di Masjidil Haram aja, itu seperti Imam Sudais, Mahir Al-Muwakili, Syekh Musair Rasid, Hani Arifai, ulama-ulama itu. Lihat ketika beliau itu melakukan doa khataman Al-Quran, itu banyak doa-doa yang tidak waridah, yang tidak dicontohkan, bahkan yang tidak diajarkan Rasulullah. Banyak doa-doa yang beliau tambah dengan kalimat-kalimat yang masyhur. Artinya tentunya doa-doa yang banyak diungkapkan oleh para alim ulama. Itu tidak menjadi masalah. Jadi walaupun status hadis ini, doa ini dhaif, lemah, tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan jumhur ulama salaf tidak mengapa kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau di kampung-kampung ini biasanya nih selalu dipanjatkan itu anak-anak TV gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya. Ulama mengatakan kenapa doa ini perlu dimanjatkan? Karena ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang ditunggu-tunggu. Bahkan ulama salaf mengatakan para sahabat itu Pak, untuk menyambut bulan Ramadan itu, ada yang mengatakan 6 bulan sebelumnya, ada yang mengatakan 4 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu betul-betul menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Keberkahannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Qur'annya dilipat gandakan pahalanya, salatnya, puasanya, dan lain sebagainya.
Ya, bulan yang penuh berkah. Kalau kata teman-teman kami di Al-Azhar di Mesir itu, Sofyan, sekali-kali kamu bulan Ramadan itu ke Mesir. Kenapa? Kalau di Mesir itu walaupun nggak kerja itu pulang ke Indonesia insya Allah banyak uang, banyak duit. Kenapa Pak? Karena tradisi di sana kalau sudah bulan Ramadan itu sholat saja itu dibayar Pak. Sholat saja itu dibayar. Maka teman-teman kami yang mahasiswa yang dompet isinya itu tipis-tipis itu, kalau sudah bulan Ramadan itu nggak mau pulang deh. Ya, itu sering itikaf di masjid. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari masjid itu langsung dikasih uang sama agunia-agunia orang-orang yang tanya apa namanya kebiasaan tradisinya orang Mesir itu bulan itulah bulan yang paling tepat untuk bersedekah. Jadi mereka itu kalau sudah bulan Rajab bulan Ramadan itu Pak, mahasiswa Al-Azhar itu, wah mereka nggak pusing nyari apa namanya, kalau di Indonesia kan harus ngebuburit Pak nyari mana harus kami beli. Kok di sana itu tinggal dulu di masjid, udah. Tapi masya Allah Pak, sholatnya pun panjang-panjang di sana itu. Ya. Sampai teman kami yang sedang ambil S2 nya itu, pokoknya soalnya kalau sudah S2 sampai S3 itu sholatnya tuh di Masjid Al-Azhar itu khususnya kenapa? Biasanya di sana tuh banyak dokter Ali Al-Jum'ah, dokter mufti besar. Itu masya Allah panjang-panjang, satu malam itu kadang 3 juz, 4 juz, 3 juz, 4 juz. Itu apa enggak kelar gitu Pak. Semangat mereka karena memang habis sholat tarawih itu dapat rezeki. Nah itu. Maka mereka semangat. Nah ini bulan-bulan betul-betul yang dinanti-nantikan. Jadi kalau sudah bulan Ramadan tuh betul-betul masya Allah. Bulan Al-Quran Pak. Jadi di Al-Azhar itu di Mesir itu kalau sudah bulan Ramadan kebiasaan mereka itu selalu baca Al-Quran di halte, di bis itu menghatamkan Al-Quran. Jadi jangan kaget Pak kalau kita pernah nonton film ayat-ayat cinta itu kan ada itu bulan Ramadan itu mereka tuh biasa di menunggu bis di halte di situ mereka selalu membaca Al-Quran karena memang terbiasa. Karena memang suasana seperti itu Pak. Kita tadarus bulan Al-Quran ya. Semangat buka puasa, sholat malam, qiyamul lail, memang bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah makanya kenapa kita dianjurkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kifalah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.